kasih, Pak. Boleh dikenalkan terlebih dahulu nggak nih, Pak, terkait Pusat Industri Hijau di BSKJI Kemenperin itu seperti apa ya, Pak ya? Ya, Pusat Industri Hijau itu memang salah satu unit kerja di Kementerian Perindustrian yang memang secara tugas pokok dan fungsinya saat ini eh, misi utamanya adalah mentransformasi industri dalam negeri, khususnya ya sesuai dengan kewenangan kami adalah industri manufaktur ya, untuk bertransformasi menuju industri yang lebih hijau. Nah, nanti panjang lagi nanti kita akan bisa membahas kalau memang ada yang menginginkan atau interest ya, apa itu si hijau dan seterusnya. Tentunya ini adalah perubahan mengubah industri yang konvensional yang mungkin tidak ramah lingkungan dalam hal misalnya konsumsi energinya maupun dalam konteks emisinya itu saat ini mungkin menimbulkan polusi, menimbulkan efek rumah kaca dan seterusnya. Nah, misi kami adalah mentransformasi industri-industri konvensional itu menjadi lebih ramah lingkungan, lebih hemat energi, dan juga rendah emisi. Nah, itu nanti banyak sekali hal yang bisa kami lakukan dan berbagai kebijakan, baik itu yang sudah diterapkan maupun ongoing itu nanti bisa kita eksplor lebih lanjut. Baik. Kalau tadi kita ke Pak Apit nih, teman-teman, sekarang kita mungkin beralih ke Kak Zain. Halo, Kak Zain. Boleh dijelasin nggak ya, Kak, mengenai komunitas ekosistem itu seperti apa? Lalu apakah ada program-program yang bisa diikuti oleh teman-teman Sohib semua nih yang ada di sini, Pak? Pak Zain. Oke, terima kasih Kak Widya. Salam kenal teman-teman semua. Aku Zain, Project Lead di Ecosystem sebagai Climate Tech Venture Builder. Wah, dari namanya aja sulit sekali ya, Climate Tech Venture Builder. Sebenarnya ekosistem itu apa sih Kak? Gitu ya. Jadi sederhananya teman-teman di sini pada pernah nonton film drakor yang judulnya mungkin Startup gitu ya. Jadi ekosistem itu adalah wadah buat para startup ini berkembang menjadi lebih baik gitu. Bahasa sederhananya, ekosistem itu adalah integrasi antara investor dengan inkubator gitu. Jadi kita membantu mendanai para startup ini, kemudian kita membina sampai mereka bisa scale up atau mereka bisa berkembang menjadi lebih baik kayak gitu. Dan untuk program-program yang mungkin bisa diikuti sama teman-teman Sohib di sini banyak sekali ya teman-teman gitu. Karena di ekosistem selain kita mencari para inovator-inovator muda yang punya solusi terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan, kita juga punya beberapa aktivasi program nih gitu. Jadi buat teman-teman yang punya ide, punya solusi, itu bisa ikut program akseleratornya ekosistem gitu. Kemudian untuk teman-teman yang nggak tahu nih, kira-kira atau pengen belajar gitu ya tentang industri sustainability dan perkembangannya di Indonesia, kemudian mau belajar tentang green jobs, kita juga punya platform learning management systemnya nih. Teman-teman bisa belajar di sana, namanya Exit gitu ya. Kemudian untuk teman-teman yang udah punya startupnya nih, tapi ragu gitu kan, gimana sih cara presentasi yang baik dengan para investor atau kepada eh, mereka strategic partner kita gitu ya. Nah, kita juga punya program namanya XYZ Factor. Dan yang terakhir, kita juga punya program aktivasi festival besar-besaran gitu ya tentang sustainability yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 3 November nanti. Teman-teman bisa join. Itu namanya Langkah Membumi Festival. Ekosistem kerjasama dengan partner kita, tiket.com dan Blibli gitu ya. Jadi nanti teman-teman silahkan hadir, acaranya di Spark gitu. Mungkin itu perkenalan singkat ya, nanti kita bisa eksplorasi lebih jauh lagi. Terima kasih Kak Widya. Baik, terima kasih Kak Zain. Buat teman-teman Sohib, jangan lupa untuk join ya di kegiatan-kegiatan yang sudah disebutkan oleh Kak Zain. Baik, sebelumnya kita tadi sudah mention bersama tentang penumpukan sampah plastik atau limbah yang terus meningkat di Indonesia. Dan tentunya dari pemerintah maupun swasta saling berkolaborasi untuk membuat perubahan. Untuk Pak Apit, saya izin bertanya nih Pak, dari sisi pemerintah sendiri, khususnya Kemenperin, Indonesia melihat kondisi lingkungan yang saat ini seperti ini bagaimana ya Pak? Baik, ya memang masalah sampah ini kan memang masalah yang sudah cukup lama berlangsung dan kalau tidak segera disolusikan tentunya akan semakin membesar dan dampaknya bagi lingkungan dan juga bagi kehidupan kita akan semakin buruk. Nah tentunya kalau dari sisi pemerintah yang pertama kami memang tugasnya kan memang menyusun regulasi dan kebijakan. Saya bisa
sebutkan beberapa mungkinnya kebijakan yang terkait untuk mendukung mungkin pengurangan limbah plastik dan juga bukan cuma mengurangi tapi juga menanggulangi ya. Mulai dari peraturan Presiden misalnya nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Ini berkaitan dengan semua sampah itu yang plastik itu ujung-ujungnya kalau plastik konvensional itu tidak terurai sempurna sehingga menjadi mikroplastik dan itu akan terbawa oleh aliran air yang masuk ke sungai, masuk ujung-ujungnya bermuara di laut. Lalu juga ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Ini juga mengatur bahwa setiap produsen itu punya kewajiban atau punya tanggung jawab untuk merecover sampah yang ditimbulkannya. Nah, adik-adik nih, saya panggilnya adik-adik aja ya. Kayaknya masih seumuran anak saya semua. Jadi, setiap produser itu juga sekarang memiliki tanggung jawab untuk merecovery sampah yang ditimbulkan khususnya dari kemasan-kemasannya ya. Seperti di industri minuman misalnya. Ya kita nggak usah sebut merek lah ya. Tapi minuman tertentu misalnya sekarang ini mereka sudah wajib untuk merecover paling tidak 30% dari timbulan sampah yang ditimbulkannya gitu dari produk yang mereka jual. Ini sudah mulai diwajibkan dengan peraturan tersebut sehingga mudah-mudahan bisa segera memberikan dampak positif juga terhadap pengurangan sampah. Selain itu, kami juga menyusun standarnya ya, standar nasional Indonesia, khususnya saat ini sudah ada beberapa SNI ya, terkait kantong plastik yang mudah terurai, atau mungkin adik-adik sering mendengarnya itu sebagai biodegradable plastik misalnya. Itu akan berbeda, sangat berbeda karakteristiknya dengan plastik konvensional, di mana biodegradable plastik ini jika terurai, dibiarkan gitu di alam, itu akan lebih cepat terurai. Tadi kan Kak Widya menyampaikan kalau plastik konvensional bisa ratusan tahun, bahkan mungkin lebih. Kalau yang biodegradable itu mungkin dalam hitungan bulan atau maksimal 1-2 tahun itu sudah terurai sempurna dan bahkan kembali ke alam, tidak menjadi mikroplastik. Lalu SNI juga ada juga yang terkait kriteria untuk eco-label ya, menyatakan bahwa produk itu ramah lingkungan misalnya. Ada beberapa SNI juga terkait resin PET daur ulang, terus karung tenun yang berbahan dasar PP yang mudah terurai. Nah ini beberapa strategi pemerintah yang saat ini sudah tersedia untuk menjaga agar kita kan tidak mungkin menghindari kemasan ya. Kita beli makanan kan nggak mungkin pakai kemasan, tidak pakai kemasan gitu, masa dibawa pakai tangan gitu. Jadi mengakalinya adalah kita mengubah karakteristik dari materialnya supaya lebih mudah terurai dan bisa kembali ke lingkungan. Beberapa regulasi lain yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, kita juga punya namanya standar industri hijau. Ini juga mengatur bagaimana proses produksi dari setiap produk industri itu juga harus ramah lingkungan dalam konteks minimal 2 parameter, yaitu efisiensi energi dan juga rendah karbon. Nah, dalam implementasinya, pemerintah itu tidak bisa sendiri. Jadi harus berkolaborasi dan bersinergi juga dengan berbagai stakeholder, baik itu instansi pemerintah lainnya, dengan komunitas seperti yang dikelola oleh Mas Den juga, dan juga tentunya masyarakat dan semua yang menjadi audiens di acara ini, semua harus terlibat. Karena awareness dari penanganan sampah ini atau penanganan sampah ini harus dimulai dari diri sendiri, harus mulai dari sumber timbulan sampahnya sampai ke penanggulangannya gitu ya. Nah ini yang harus segera. Nah acara ini juga kami apresiasi, ini sangat bagus. Ini akan meningkatkan awareness dari semua orang gitu ya. Mudah-mudahan bisa saling ditularkan dan menularkan gitu kesadaran ini. Nah itu mungkin sementara untuk menjawab pertanyaan pertama ya, Kak Widya. Silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak. Untuk kebijakan industri hijau ini apakah menjadi salah satu bentuk aksi yang akan menjawab permasalahan lingkungan saat ini ya Pak? Karena kalau kita bicarakan industri, cakupannya itu sangat luas ya Kak. Ya Pak.
Ya, betul sekali. Jadi memang kalau kami di tata kebijakan ya, Kak Widya, kita memikirkan sebenarnya langkah-langkah dari mulai mengurangi sampah dari awal itu. Kita konteksnya lebih banyak memandang itu dalam kerangka sirkular ekonomi. Jadi kita melihatnya dari mulai desain misalnya. Desain produk itu bagaimana kita bisa mengubah desain produk supaya tadi ya dari sisi material lebih ramah lingkungan, bisa terurai dengan mudah. Lalu juga kita bisa memperpanjang life cycle-nya. Jadi masa penggunaannya juga lebih panjang, nggak sekali buang misalnya ya. Lalu juga kita juga di aspek penanganannya setelah post consumption, setelah digunakan, kita juga pikirkan ketika itu sudah menjadi sampah, timbulan sampah itu terus mau diapakan gitu kan. Kita sudah melakukan berbagai upaya dan sebetulnya memang belum skalanya mungkin belum terlalu meluas, tapi sudah banyak upaya yang dilakukan secara konseptual. Misalnya sebut saja misalnya secara konseptual ya, ada waste to energy, misalnya mengubah sampah menjadi energi. Nanti saya bisa cerita contoh-contohnya. Lalu juga ada waste to product, ada juga waste to material. Nah, ini semua terkait dengan upaya circular economy. Sebetulnya nanti akan relate banyak dengan Mas Zain ya. Jadi sebagai contoh, dari aspek circular economy untuk waste to energy misalnya. Saat ini Kak Widya, dalam waktu mungkin beberapa tahun yang akan datang, kita prediksi kami nih, akan kekurangan sampah. Aneh ya, sekarang kita pusing dengan sampah. Percaya atau tidak, sekarang sudah banyak teknologi yang bisa mengubah sampah itu menjadi energi. Kita menyebutnya RDF atau Revised Fuel ya, saya lupa D-nya. Nah itu bisa mensubstitusi penggunaan batu bara misalnya di pabrik-pabrik semen misalnya. Nah ini sangat bermanfaat gitu ya. Tadinya sampah malah jadi energi gitu. Sekarang pabrik semen itu kekurangan suplai sampah. Percaya atau enggak? Ya. Dan itu input sampahnya tidak pandang bulu. Apapun sampahnya bisa dibuat menjadi RDF. Sekarang sudah mulai ada gerakan-gerakan membersihkan TPA. Jadi tempat pembuangan air sampah itu mulai dibersihkan, bahkan ada yang sudah dipel bersih. Karena sangat kekurangan sampah. Dan ini sangat bisa dimanfaatkan untuk mensubstitusi kebutuhan energi dan juga manfaatnya selain mengefisienkan konsumsi energi, juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Lalu kalau kita bicara terkait waste to product, saat ini banyak sekali. Ini nanti kita harus ngobrol banyak nih dengan Mas Din. Sebagai contoh, saat ini sudah banyak startup, ya saya bilang lebih dari 2 ya, saya sudah sebut banyak karena upaya mereka sudah sangat masif. Ada yang mengubah sampah plastik menjadi misalnya bahan bangunan. Itu kan mungkin kalau saya boleh sebut sekalian saya bantu promosi, contohnya Plana ya, bisa di Google. Itu si Mas Huan saya ingat tuh namanya. Dia mengubah sampah plastik terus dicampur dengan sekam padi menjadi paving block, menjadi bahan bangunan untuk pengganti keramik misalnya. Itu kan amazing gitu ya. Itu green product loh, green product. Jadi adik-adik di sini juga bisa berkreatif, bisa meningkatkan kreativitasnya bagaimana cara mengolah sampah itu. Lalu dalam konteks waste to product saat ini juga kami sedang dalam tahap uji coba, di mana ada satu solusi mengubah sampah itu diolah menjadi pupuk, lalu juga menjadi pestisida, dan itu benar-benar outputnya zero waste. Jadi sampah apapun masuk bisa jadi pupuk, bisa jadi pestisida, lalu ada byproduct lainnya, tapi tentunya punya nilai manfaat dan punya nilai ekonomi. Nah, yang terakhir, sebagai contoh lagi, ada tadi kan waste to energy, waste to product, satu lagi waste to material misalnya. Kita juga bisa menggunakan limbah itu menjadi bahan baku maupun menjadi misalnya bahan pembantu. Sebagai contoh, kalau kami dari sisi industri ya, ada di industri keramik misalnya, salah satu jenis limbahnya itu ya dialirkan terus ditampung, diendapkan, endapannya bisa jadi bahan baku untuk keramik lagi,
dan airnya bisa digunakan lagi untuk keperluan pendinginan, untuk cooling system. Lalu juga ada teknologi yang namanya waste heat recovery misalnya. Itu kalau di suatu pabrik, dia menggunakan energi panas yang sangat tinggi. Ya sebagai contoh juga di pabrik keramik misalnya, untuk membuat keramik itu kan perlu suhu tinggi. Nah, panasnya itu bisa ditangkap, di-capture, terus digunakan lagi untuk sistem pendinginan. Itu penghematan energinya sangat luar biasa. Jadi, memang ini saya berbicara dalam konteks circular economy ya. Tentunya ya itu tadi, dari waste itu juga banyak yang bisa kita manfaatkan kembali gitu. Nah, kami sebetulnya berharap memang kami menangani masalah industri, membuat kebijakan terkait industri. Tapi semua ini juga bisa di encourage juga, dimulai juga dari teman-teman yang ya ini dengan fasilitasi dari komunitas seperti yang dikelola oleh Mazen ini bisa membentuk startup-startup baru yang mengelola sampah. Kalau perlu bahkan kita ini kalau boleh ya ke depan itu kita jadi pengelola sampah dunia deh kalau perlu. Sampah dari seluruh dunia kita impor aja. Kita ubah jadi energi, kita ubah jadi produk, kita ubah jadi material. Semua kesempatan itu terbuka besar dan mulai dari teknologi yang sangat murah sampai teknologi yang canggih sekalipun sekarang tersedia. Nah, itu tinggal teman-teman semuanya, adik-adik semua berkreatif aja, berkreativitas untuk membentuk itu. Dibantu oleh komunitas-komunitas seperti ekosistem ini yang bisa menjadi inkubator dan juga menjadi semacam linkage dengan investor. Ini sebagai upaya yang sangat baik menurut kami. Silakan Kak Widya, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi saya juga sempat membaca nih Pak, terkait sertifikasi industri hijau untuk perusahaan. Mungkin boleh dikenalkan juga nggak nih ya Pak, seperti apa kualifikasinya? Siapa tahu teman-teman Sahib semua yang ada di sini punya perusahaan dan ingin perusahaannya tersertifikasi menjadi green industry Pak. Baik, memang standar industri hijau ya. Jadi itu sebenarnya sertifikasi untuk perusahaan yang telah memenuhi standar industri hijau. Nah, saya mungkin ingin sedikit menyampaikan dulu bahwa standar industri hijau ini saat ini memang dalam tahap masih early stage ya. Maksudnya cakupan dari standar ini juga belum menyeluruh terhadap semua aspek industri, tapi kami berupaya terus untuk memperluas cakupannya. Lalu juga di dalam standar industri hijau ini juga kami membuat beberapa indikator atau parameter yang ada batasannya tentunya. Sebagai contoh misalnya setiap industri suatu industri itu akan ada standar best practice-nya berapa sih dia itu harusnya mengkonsumsi energi gitu ya. Misalnya suatu industri air mineral misalnya untuk memproduksi sekian banyak output produknya itu dalam 1 tahun itu ada batasannya. Konsumsi energi yang normalnya itu yang dianggap hijau itu ada berapa kilojoule misalnya atau megajoule gitu ya, atau tergantung jenis energinya itu nanti ada batasannya. Lalu juga kami mengencourage bauran energi. Bauran energi itu sumber energinya harus juga ada upaya dari energi-energi yang berkelanjutan, energi baru dan terbarukan. Misalnya penggunaan solar panel gitu ya. Nah, itu ada batasan-batasannya. Lalu juga terkait emisinya. Setiap proses produksi itu juga dibatasi emisinya. Cuma boleh sekian, sekian, sekian gitu. Nah, secara umum sebetulnya aspek yang dilihat dari standar industri hijau ini meliputi 2 aspek. Satu terkait manajemen, satu terkait aspek teknis. Tentunya kalau saya ceritakan semua akan panjang sekali. Nah, nanti bisalah kalau teman-teman ada yang mau mengeksplorasi lebih lanjut terkait standar industri hijau dan ingin comply dengan standar industri hijau, bisa menghubungi di unit kerja kami di Pusat Industri Hijau ya untuk berkonsultasi. Nah, tadi juga yang tadi saya sebutkan ya, ada yang startup mengolah sampah menjadi bahan bangunan dengan paving block. Itu juga mereka sangat eager untuk disertifikasi standar industri hijau. Namun saat ini untuk proses produksi tersebut
kan kami berdasarkan KBLI ya, mungkin teman-teman belum familiar, ada yang sudah tahu, ada yang belum. Berdasarkan klasifikasi usaha. Nah, kebetulan yang untuk waste to product ini, yang untuk jadi paving block, kami belum punya standar industri hijaunya. Tapi kami arahkan agar ada standar lain yang dari Kementerian KLHK, atau Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu eco-label. Jadi teman-teman bisa pilih mau mengikuti standar industri hijau, mungkin yang lebih komprehensif, lebih ke proses produksinya, tapi bisa juga langsung ke sertifikasi di level produknya dengan SNI Eco-Label. Itu dengan mengikuti atau compliance dengan salah satu sertifikasi tersebut, produk yang dihasilkan sudah dianggap produk hijau. Nah, itu sudah ada kriteria-kriteria dan batasan-batasannya. Mungkin itu dulu Kak Widya ya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Apit. Mungkin kita kembali beralih nih ya ke Kak Zain. Kalau menurut Kak Zain, bagaimana nih tanggapannya melihat kondisi lingkungan yang saat ini itu bagaimana ya Kak? Terima kasih Kak Zain. Oke, terima kasih Kak Widya. Ya, kalau dari kita sama-sama ketahui ya bahwasanya kondisi saat ini itu memang benar yang dikatakan oleh Pak Apit tadi. Kalau saat ini current condition itu memang sangat mengkhawatirkan rekan-rekan sekalian gitu ya, karena kita lihat banyak tragedi-tragedi yang terjadi yang kita rasakan gitu ya, mulai dari perubahan iklim gitu yang sangat terasa banget. Kayak kemarin tuh musim panasnya jadi berkepanjangan gitu, kemudian musim penghujannya kayak bergeser gitu. Itu salah satu dampak dari adanya perubahan lingkungan yang pelakunya ya juga kita gitu ya yang di sini gitu. Kemudian kita lihat juga banyak sekali ya bahwasanya apa namanya kemarin itu peristiwa TPA atau tempat pemrosesan akhir yang kebakaran gitu di tahun 2023 aja tuh tercatat di KLHK ada sekitar 34 TPA yang kebakar gitu. Jadi em, banyak sekali peristiwa-peristiwa lingkungan yang sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi gitu ya, kalau dicek-cek lagi itu miris dan pelakunya secara nggak langsung itu adalah kita yang melakukan praktik tidak baik gitu terhadap lingkungan ini gitu. Mulai dari mungkin ada juga sebagian dari kita yang masih membuang sampah sembarangan gitu ya, kemudian eh, tanpa kita tahu sampah ini akan bermuara kemana gitu. Kemudian ada yang nggak mau repot, pemerintah sudah menyediakan solusinya gitu ya. Kemudian ada juga warga yang nggak mau repot itu membakar sampahnya, kemudian membuang ke sungai, yang ujung-ujungnya nanti ke laut dan kita makan hasil laut itu sendiri yang mengandung mikroplastik tadi. Jadi sebenarnya kondisi persampahan atau kondisi masalah lingkungan kita memang saat ini sudah kritis gitu ya. Dan disinilah peran kita bersama-sama untuk kembali menyadarkan diri kita sendiri terlebih dahulu agar kita bisa lebih aware, lebih peduli terhadap lingkungan. Bahwasanya langkah kecil atau hal kecil yang kita lakukan itu bisa berdampak baik atau buruk untuk lingkungan loh gitu. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang sustainability, kita bicara tentang keberlanjutan, ini kita bukan bicara tentang menyelamatkan bumi, teman-teman sekalian, tapi kita menyelamatkan diri kita sendiri dengan membuat kondisi lingkungan itu eh, lebih mudah untuk kita survive gitu karena alam itu selalu punya caranya sendiri untuk menyembuhkan dirinya. Teman-teman tahu eh, tahun lalu gitu ada peristiwa kebakaran di Gunung Bromo gitu ya, dan beberapa bulan kemudian tumbuh lagi tuh penghijauan-penghijauan baru gitu. Jadi sebenarnya alam punya caranya sendiri untuk apa namanya untuk menyembuhkan dirinya. Tapi masalahnya adalah manusia nih yang daya tahan atau daya survive-nya itu rendah. Makanya kita membutuhkan kondisi lingkungan yang membuat kita itu lebih memungkinkan untuk bertahan hidup. Nah, kita bicara sedikit tentang perihal kondisi persampahan ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak bahwasanya berdasarkan data yang dilampirkan oleh KLHK gitu ya, saat ini sampah yang kita generate setiap hari itu, yang kita hasilkan setiap hari itu sekitar hampir 186.000 ton. Dan kalau dikalkulasikan, itu beratnya setara hampir 12 Candi Borobudur. Jadi teman-teman bayangin setiap hari bertambah 12 Candi Borobudur baru yang terbuat dari tumpukan sampah gitu. Dan salah satu penyumbang sampah terbesarnya itu adalah sampah plastik tadi gitu ya. Jadi eh, mari sama-sama kita mulai aware gitu bahwasanya mulai mengurangi pengurangan apa
penggunaan sampah-sampah plastik sekali pakai, kemudian mulai kemana-mana itu bawa tumbler atau mengurangi emisi gitu ya. Belum lagi kita bahas tentang karbon dan lain-lain. Gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang saat ini tuh sudah kritis dan kita gitu ya berdasarkan apalagi berdasarkan riset gitu ya untuk saat ini para Gen Z seharusnya Gen Z milenial itu adalah generasi yang sudah mulai aware nih terhadap isu-isu lingkungan gitu ya, terhadap solusi-solusi yang lebih pendekatannya itu untuk membuat bumi yang lebih berkelanjutan gitu. Jadi teman-teman di sini mari kita ubah pola hidup untuk kedepannya agar menjadi lebih baik gitu ya. Nah, terkait ekosistem itu sendiri, kita sudah memiliki beberapa inisiatif-inisiatif gitu ya untuk menggait para anak-anak muda, kemudian kita menggait juga para pemerintahan, kemudian kita gait juga para investor gitu ya. Jadi kita jembatani dan kita fasilitasi semuanya untuk ketemu bareng. Karena seperti yang disampaikan Pak Apit tadi, untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan ini nggak bisa dari sekedar sisi pemerintah doang, nggak bisa dari sekedar swasta doang gitu ya. Tapi kita butuh kolaborasi bareng-bareng untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan ini gitu ya. Mungkin sedikit meng-up beberapa solusi dari startup-startup yang sudah concern gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang masuk ke dalam program inkubatornya ekosistem. Itu ada beberapa. Yang pertama itu mungkin Waste for Change. Jadi Waste for Change itu adalah sebuah startup yang sudah cukup besar gitu ya saat ini. Dia bergerak di bidang manajemen persampahan gitu. Manajemen persampahan atau responsible waste management. Dan visinya adalah untuk mengurangi sampah yang berakhir ke TPA atau reduce waste to landfill gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali startup yang seperti Waste for Change, ada ekosistem dan lain-lain gitu ya yang aktif untuk memanajemen sampah ini agar tidak berakhir ke TPA. Karena kalau ke TPA tadi itu ya banyak banget dampak-dampak negatif yang terjadi. Kalau TPA-nya tutup, kemana lagi sampah akan dikelola gitu ya. Karena hal yang mispersepsi di masyarakat adalah TPA itu tempat pembuangan akhir gitu. Padahal TPA itu adalah tempat pemrosesan akhir. Jadi di TPA seperti yang disampaikan Pak Apit tadi, ada beberapa TPA yang bahkan udah bersih gitu ya, karena TPA itu bukan tempat membuang sampah, tapi tempat untuk memproses sampah gitu, agar kita bisa lebih memilah gitu ya, sampah ini bisa lebih produktif lagi untuk terciptanya ekonomi sirkular. Kemudian kayak yang disebutkan tadi ya, ada Plana gitu yang mereka membuat paving block. Plana itu kebetulan Pak salah satu lulusan program inkubator pertamanya ekosistem yang namanya dulu Climate Innovation League gitu. Dan tahun ini kita juga buka nih namanya Climate Innovation Acceleration gitu ya, dan banyak sekali inovasi-inovasi anak muda yang mengelola sampah plastik gitu ya. Ada Replus di sini juga hadir teman-teman para startupnya gitu ya, juga kita undang. Mereka membuat sampah tutup botol menjadi produk home decoration. Kemudian ada Kick Your Butt yang mengelola sampah puntung rokok menjadi produk-produk yang sustainable gitu ya. Kemudian ada juga Komip di sini gitu ya, yang dimoderatori juga oleh Mbak Widya di sini. Komip mungkin lebih ke reduce-nya gitu ya. Jadi mereka punya solusi yang inovatif untuk membuat waste collecting machine gitu ya, yang mana orang-orang secara gamifikasi gitu dibuat untuk sadar bahwasanya sampah yang mereka buang itu sebenarnya bernilai loh gitu. Sampah yang mereka buang itu bernilai dan ketika sampahnya dimasukin ke mesin nanti akan ada saldo yang terakumulasi masuk dan bisa dicairkan melalui e-wallet dan lainnya gitu ya. Kemudian Komip juga punya sebuah mesin yang bernama Fill It gitu ya. Itu water refill station. Jadi biasanya kalau kita ke vending mesin, kita bayar, kita beli minuman gitu ya, dan yang keluar itu tetap aja botol plastik juga gitu ya. Botol plastik, botol kaleng. Tapi kalau di Komip itu sebaliknya gitu. Jadi saat kita diutamakan untuk behavioral change gitu ya, untuk mengubah kebiasaan, di mana kita harus membawa tumbler kita sendiri, kemudian kita harus mengisi nanti air yang datang itu yang kita beli itu langsung ke botol kita, jadi mengurangi sampah botol plastiknya gitu. Dan masih banyak lagi solusi-solusi anak muda yang kreatif lainnya gitu ya, yang berkaitan dengan isu lingkungan ini. Bahkan yang sejenis pelana juga ada namanya reservoir air gitu ya. Jadi mengubah sampah plastik menjadi paving block itu juga ada. Kemudian yang lebih advance lagi nih Pak, kita juga punya startup yang namanya Ravelware di bawah IAL Ecosystem. Ravelware itu startup yang bergerak di bidang infrastructure management, intelligent management system gitu ya. Jadi mereka mengubah sampah plastik untuk diubah menjadi grafin. Grafin itu seperti senyawa gitu ya yang mempermudah proses barcode
teman-teman sederhananya seperti ini. Teman-teman bayangin sekarang kalau misalnya kita ke Indomaret gitu ya, barang kita itu di-scan satu-satu gitu. Tapi kalau nanti dengan grafin ini tercipta gitu ya, dan sekarang lagi proses pembangunan pabrik grafin pertama di Indonesia. Nanti ke depannya kalau misalnya sudah ada, jadi grafin itu bisa menjadi pengganti barcode salah satu fungsinya gitu ya, sehingga mempermudah proses check out dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya di-scan ke Indomaret, Alfamart satu-satu, ini bisa langsung semua gitu. Misalnya satu kantong plastik dilewatin ke salah satu palang, itu langsung terakumulasi semua, harganya berapa, jenis barangnya apa aja, stoknya berapa. Jadi ini sangat membantu proses produksi dan manajemen untuk barang-barang pasokan gitu ya. Jadi sebenarnya banyak banget inovasi-inovasi anak muda yang sudah di apa namanya, sudah kita bantu untuk kembangkan juga gitu ya. Dan sebenarnya ini berkaca dari kemarin acara terakhir kita di Climate Innovation Week gitu ya. Kita menghadirkan salah satu petinggi dari KLHK, yaitu Bu Lukmi Purwandari sebagai Ketua PGLHK, Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup, dan saya lupa kayaknya apa. Jadi Bu Lukmi bilang gitu, sebenarnya peraturan dari pemerintah itu udah banyak nih, udah ada gitu kan. Tinggal lagi kita sebagai eksekutor mau nggak menjalaninya gitu. Jadi PR-nya teman-teman, masalah persampahan atau masalah lingkungan gitu ya. Sampah itu hanya salah satu hal kecil dari lingkungan. Sebenarnya yang menjadi akar permasalahan sampah itu adalah awareness, kesadaran gitu. Kita sebagai pelakunya sudah sadar nggak untuk tidak memakai plastik sekali pakai gitu, atau kita sebagai pelakunya itu masih membuang sampah sembarangan jangan-jangan gitu. Jadi sebenarnya masalah paling besar itu di awareness gitu ya. Bagus banget ada kreator anak muda seperti Pandawara gitu ya, yang mereka solusinya adalah mereka kontennya itu membuat, teman-teman pada tahu lah ya gitu ya, untuk membersihkan sungai-sungai dari sampah plastik. Tapi apakah itu solusi yang sustainable? Belum tentu. Karena kalau kunci dasarnya itu di kesadaran orangnya gitu ya. Kalau misalnya tetap aja nggak disadari nih orang-orang untuk tidak membuang sampah sembarangan, sama aja sebulan 2 bulan lagi sampahnya udah numpuk lagi tuh gitu. Jadi sebenarnya eh, peran kita di sini gitulah ya. Ada beberapa orang yang ada di sini. Kita harap teman-teman di sini bukan hadir sebagai penonton juga, tapi sebenarnya teman-teman bisa hadir sebagai aktor yang membawa perubahan untuk bumi yang lebih berkelanjutan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kak Zain untuk tanggapannya. Seperti tadi yang sudah kita diskusikan nih bersama Pak Apit mengenai industri hijau nih Kak Zain. Sepertinya juga beririsan juga dengan ekosistem. Ini kita bisa menemukan banyak ekopreneur yang memang punya perhatian khusus ke lingkungan ya Kak Zain ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Kak mengenai apa sih ekopreneur dan misinya yang seperti apa yang dibawa oleh ekosistem melalui program ini dan bagaimana dampaknya bagi lingkungan Kak. Oke, terima kasih Kak Widya. Jadi sebenarnya tadi saya udah sedikit ngejelasin ya tentang ecopreneurs, tapi secara terminologi ecopreneurs itu adalah sebutan bagi kita gitu ya yang bergerak di sektor hijau ini untuk para inovator muda, untuk para startup yang punya solusi terhadap untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan gitu. Jadi sederhananya startup yang bergerak di industri hijau itu kita sebutnya ekopreneur gitu. Nah, para ekopreneur ini banyak sekali ya dampak yang sudah mereka apa namanya, mereka lakukan gitu. Contohnya saja Waste for Change tadi, kapasitas mereka mengelola sampah harian itu aja udah cukup besar gitu ya. Mereka sudah mampu mengelola beberapa wilayah di Indonesia, ada di Bali, kemudian pusatnya itu ada di Bekasi, kemudian ada di sekitar Jabodetabek gitu. Bahkan di daerah SCBD itu sampah, sorry bukan di SCBD, di Sumerkon gitu ya, itu sampahnya mereka yang kelola gitu. Jadi teman-teman di sini eh, apa namanya, banyak sekali inovasi-inovasi dari anak-anak muda, dari para ekopreneurs ini yang sebenarnya juga banyak memberi dampak. Sebenarnya dampak itu kan kalau kita bicara tentang industri hijau, kita sebutnya itu 3P ya. Ada people, planet, profit gitu. Jadi untuk menjadi sebuah startup ecopreneurs, teman-teman itu harus berlandaskan 3 hal ini. Jadi harus ecopreneurs ini harus memberi dampak terhadap people dulu nih gitu, orang-orangnya, baik itu secara internal membuka lapangan kerja hijau gitu ya, kemudian untuk eksternal itu memberikan dampak pada para beneficiaries-beneficiariesnya gitu.
Jadi yang pertama itu tentang people. Kemudian yang kedua itu tentang planet gitu ya. Jadi dampak secara lingkungannya, berapa banyak karbon yang sudah dikalkulasikan atau di offset gitu ya oleh para startup-startup ini. Itu juga kita punya Carbonetics yang mereka bergerak di bidang carbon sequestration. Jadi penanaman mangrove yang bisa mengkonvert carbon offsetnya teman-teman kayak gitu. Nah jadi kemudian yang ketiga itu tentang profit gitu ya. Untuk menjadi startup yang bergerak di bidang sustainability itu juga harus profit untuk dirinya selain tadi memberi dampak gitu ya, karena kita sebagai startup juga harus tetap berjalan ya, harus tetap sustainable. Jangan sampai komunitas kemudian NGO ataupun startup yang punya solusi terhadap sustainability malah nggak sustainable. Itu jadi sebuah gimmick yang sangat menakutkan juga gitu kan. Kalau misalnya kita yang bergerak di bidang sustainability kalau nggak sustainable ya gimana gitu untuk yang memang belum punya awareness terhadap isu sustainability. Jadi terkait ecopreneurs dan dampaknya kurang lebih seperti itu Kak Widi. Baik, terima kasih Kak Zen. Mungkin kita bisa beralih ke Kak Apit dan Kak Zen kembali nih. Bagaimana menurut Mbak Papit dan Kak Zen, bagaimana idealnya peran antara pemerintah dan swasta, khususnya kita sebagai masyarakat umum, dalam mengatasi permasalahan limbah yang saat ini sedang kita hadapi ya? Boleh dimulai dari Pak Apit, lalu dilanjutkan oleh Kak Zen. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebetulnya saya sepakat sekali tadi banyak yang sudah disampaikan oleh Kak Zain ya. Kuncinya itu gini loh, kita teknologi, inovasi, cara itu sudah banyak sekali sekarang. Makanya tadi saya sampaikan secara kemampuan, bahkan nggak perlu pakai teknologi yang dari Eropa, dari manapun, di Indonesia itu sudah banyak inovasi, dari mulai dengan langkah yang sederhana, bahkan sampai teknologi tinggi sekalipun sudah tersedia. Sebetulnya kita sangat berpotensi untuk menciptakan yang namanya mungkin terdengar utopia, tapi itu sangat mungkin. Zero waste itu sangat mungkin. Tapi sekali lagi bahwa ini juga terkait dengan behavioral change ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Zen. Saya sepakat bahwa memang di langkah awal itu harus dibangun dulu awareness, dan awareness itu memang bukan pekerjaan yang mudah, apalagi kalau kita bicara secara nasional ya, mengingat jumlah penduduk dengan latar belakang budaya, usia, dan demografi yang berbeda. Cara untuk mendiseminasikan informasi juga itu sangat beraneka ragam gitu. Nah, salah satunya, makanya sekali lagi kami sangat apresiasi ada acara-acara seperti ini. Ini kan punya segmentasi tersendiri dengan kualitas informasi yang bisa didiseminasikan. Nanti saya yakin nanti Pak Zen bakal kebanjiran order ini ya, Mas Zen. Nah, sebagai contoh begini ya, untuk mengubah perilaku itu di Singapura itu butuh waktu 30 tahun. Membiasakan membuang sampah saja itu membutuhkan waktu 30 tahun. Dan rasanya kita harusnya nggak usah selama itulah. Kita bisa mulai dari sekarang, dari diri sendiri gitu ya. Dan semakin ini sesuai dengan psikologi massa ya, semakin banyak yang aware akan menjadi budaya lama-kelamaan itu. Dan mungkin salah satu yang bisa kita lakukan untuk merubah mindset ini adalah bagaimana kita memandang sampah itu menjadi sesuatu hal yang menarik. Karena selama ini kan orang ya namanya sampah itu kan kita hindari sebenarnya ya. Ada nggak yang mau ke Bantar Gebang lama-lama di sana bernapas? Pasti nggak kuat gitu. Nah ini kita yang harus merubah mindset dulu. Bagaimana kita bisa melihat sampah itu seperti tadi saya sampaikan berbagai contoh ya. Waste itu bisa jadi energi loh. Sampah itu bisa jadi produk lagi loh. Sampah itu bisa jadi material loh. Sampah itu bisa jadi karya seni loh. Ada loh karya seni dari sampah. Sampah itu sebagai contoh bisa textile to textile, misalnya dari pakaian bekas, atau misalnya dari sampah industri itu bisa jadi tekstil lagi, bisa jadi produk. Ini sudah banyak upaya sudah dilakukan. Tapi nyatanya masih banyak yang belum aware, masih banyak yang ya secara skala mungkin belum terlalu kelihatan hasilnya, padahal udah maksimal ini, semua orang sudah berupaya gitu. Lalu juga banyak sekali inovasi-inovasi lain, seperti misalnya dalam konteks menciptakan nilai bisnisnya. Ada kalau saya nggak salah contohnya Plastic Pay, mungkin Kak Zen bisa cerita banyak nanti tentang Plastic Pay. Itu kita menyetor sampah bisa masuk ke GoPay loh, gitu ya. Reward-nya langsung loh itu. Terus juga
bicara perubahan perilaku itu mungkin ini ada opportunity kita saat ini ya, khususnya nih audiens yang sekarang yang generasi masih muda-muda ini, ayo mulai memandang sampah itu sebagai potensial bisnis ya. Pandang sampah itu sebagai uang. Ini akan menarik loh. Makanya saya sangat encourage, saya senang nih dihadirkan juga Kazen di sini. Ini kan merubah mindset sampah jadi uang nih sebenarnya pada dasarnya. Dan sampah itu adalah sumber daya gitu. Nah ini mulai diubah mindsetnya. Nah teman-teman yang hadir di sini itu sebenarnya semua punya kesempatan yang sama untuk mengolah sampah ini ya. Nanti juga kita bisa memilah-milah tuh. Kalau mau mendalami ilmu persampahan lah istilahnya ya. Nanti ada sampah organik, sampah anorganik, bisa jadi pupuk, bisa jadi fertilizer, bisa jadi apa, bisa jadi produk. Itu kreativitas yang sudah ada sekarang pun itu sudah sangat variasi. Nah, ini perlu disebarluaskan gitu. Semakin banyak pelakunya, semakin baik. Itu bicara dalam konteks penanganan sampahnya atau pengelolaannya. Tapi juga balik lagi tadi, saya tetap insist bahwa awareness itu juga harus dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita merubah behavior kita, akan lebih baik kita memulai dari diri kita untuk memilah sampah dari rumah kita juga udah pilah. Nah itu yang terjadi di negara-negara maju. Dan sayangnya kami sebenarnya dari sisi pemerintahan sudah agak apa ya, agak berkecil hati sih kalau mengubah perilaku mulai dari rumah tangga ya. Karena ini justru jadi masalah di KLHK selama bertahun-tahun mereka nggak bisa mensolusikan secara masif penanganan sampah itu karena memang behavior dari rumah tangganya nggak dari timbulan sampah awalnya itu memang tidak apa ya, tidak berjalan gitu ya. Kita sudah coba melakukan berbagai macam diseminasi, sosialisasi, tapi ya efeknya begitu ya. Pas baru dikasih informasi tumbuh, lama-lama hilang lagi, orangnya ganti lagi, dan seterusnya seperti itu. Jadi memang harus continuous, berkelanjutan, berbagai segmen kita lakukan diseminasi informasi, penyebaran informasi, dan berikan vibe yang positif gitu. Bahwa sampah itu adalah sumber daya, sampah itu adalah duit loh gitu. Tinggal mau nggak melakukan itu, mau nggak mengelola itu. Banyak caranya, banyak yang mau bantu nih seperti Kak Z. Kalau saya sangat merasa optimis sih, ke depannya ini urusan sampah ini juga akan tersolusikan. Memang harus dimulai dari sekarang. Dan kalau di level industrial, saat ini memang sampah itu justru sekarang lagi ramai dijadikan energi. Kalau dia ya, tadi saya sampaikan jadi RDF, jadi liquid RDF, itu menggantikan sumber bahan bakar seperti batu bara. Nah ini kan amazing gitu. Bahkan berdasarkan proyeksi kami, yaitu zero waste itu sebenarnya tinggal beberapa langkah lagi kita. Tinggal men-scale up aja itu kegiatan-kegiatan untuk mengubah waste menjadi energi. Bahkan nanti mungkin anak asuhnya Kak Zen itu akan kekurangan pasokan sampah ke depannya. Tapi jangan khawatir, kita juga import. Kita di skala industri saat ini juga ada teknologi penanganan e-waste misalnya untuk electronic waste ya. Bukan cuma masalah plastiknya aja nih. Kita di Batam sedang membangun fasilitas yang sangat canggih, bahkan kita bahan baku sampahnya, elektroniknya itu kita impor. Itu kita bisa stripping berbagai elemen atau material berharga ya seperti misalnya emasnya, lalu kopernya, tinnya, ya, yang dari PCB gitu. Itu kita sudah punya teknologinya. Bisa stripping terus balik lagi jadi emas lagi dan level kemurniannya itu sampai 99,9999% yang sudah high grade dan electro grade itu emas paling mahal. Kita mampu melakukan itu. Masalahnya apa coba? Kita inputnya sekarang masih impor. Dalam waktu dekat ini masih impor. Kenapa nggak bisa dari sampah dalam negeri? Karena nggak ada yang milah. Kalau di luar negeri, yang buang sampah itu udah teratur. Oh, ini sampah elektronik dipisah, ini sampah baterai dipisah. Jadi lebih cepat mereka homogen sampahnya. Nah, yang kita inginkan ke depan, industrinya itu sudah ada, industri daur ulangnya. Yang kita harapkan kan inputnya jangan dari luar negeri dong, jangan impor. Yang di dalam negeri ini dong dikelola gitu. Nah, ini kita butuh bantuan dari berbagai komunitas di masyarakat. Ayo kumpulin dong
tapi juga tetap kita harus memikirkan nilai ekonominya. Setiap supply chain itu, setiap rantai nilai itu, mulai dari yang ngumpulin, yang collecting, yang milah-milah, itu juga harus kebagian manfaatnya secara ekonomi. Nah, itu memang menjadi tantangan ke depannya, tapi intinya bahwa solusi-solusi, baik itu secara teknologi, secara inovasi, untuk mengelola sampah, itu sudah banyak. Sebenarnya, kalau saya pribadi nggak takut dengan sampah. Sampah itu bisa tersolusikan, Bu. Yang susah itu adalah mengubah mindset dan mengubah behavior-nya. Itu aja. Mudah-mudahan bisa ditambahin oleh Kak Zen ya. Terima kasih. Oke, baik. Langsung aja nih ya berarti Kak Wid. Oke teman-teman, jadi tadi udah banyak disampaikan sama Apit gitu ya terkait pemerintah bergeraknya sudah sampai mana, kemudian tinggal lagi kitanya itu seperti apa. Benar sekali teman-teman, karena peraturan itu balik lagi ya, peraturan, rules is just a rules gitu. Peraturan hanya sekedar peraturan kalau memang tidak dieksekusi dengan baik. Nah, kita sebagai aktor di sini harus menekankan pada diri sendiri gitu ya, bahwasanya kadang-kadang kenapa sih kita melanggar peraturan sesederhana karena kita nggak tahu impact-nya ke kita itu seperti apa gitu. Jadi mungkin aku akan kasih gambaran ya. Dulu saat kuliah di Jogja, aku pernah jalan-jalan ke satu pantai gitu ya. Dan ini pengalaman yang sangat menohok banget ke diri sendiri gitu. Jalan-jalan ke satu pantai, terus ngelihat 2 ekor penyu mati. Nama pantainya itu Pantai Goa Cemara. Kalau teman-teman tahu yang sini ada di Jogja. Nah di situ ada 2 ekor penyu yang mati gitu kan, dikerubungin sama rame-rame orang. Terus aku datang gitu, aku ngelihat ternyata 2 ekor penyu yang mati itu matinya cukup eh, mengenaskan gitu ya. Yang satu terlilit lehernya sama tangannya oleh plastik-plastik gitu yang biasanya kita buang plastik sekali pakai gitu. Kemudian yang satu lagi itu penyunya itu matanya kecolok sedotan apa namanya, sedotan plastik yang mungkin udah mengeras gitu ya dan udah lancip karena mungkin kena abrasi air laut dan lain-lain. Jadi matanya tuh ketusuk gitu. Nah, di saat yang sama, aku merasa marah gitu kan. Siapa sih orang gila mana yang mau menyakiti hewan yang nggak ada bersalah seperti ini gitu kan. Di saat yang sama, aku lagi minum es cekek, teman-teman. Es cekek itu ya kayak nutrisari gitu ya, sambil ada sedotannya gitu. Jadi secara nggak langsung, orang gilanya itu adalah diri kita sendiri ternyata kadang-kadang. Hal-hal sederhana itu kan, kita mungkin nggak tahu impact-nya seperti apa, tapi kalau kita udah merasakan, wah miris banget ya gitu. Kemudian peristiwa lain dulu, saya pernah ke daerah, kalau teman-teman ada waktu coba main-main ke daerah sekitaran Bantar Gebang gitu ya. Lihat masyarakat di sana, kalau misalnya kita buang sampah kita terlalu banyak, kita nggak bisa ngelolanya gitu, kita nggak bisa memilah sampah dengan baik, apa sih dampaknya? Mungkin nggak ke kita, tapi coba lihat ke saudara kita yang hidupnya itu di sekitaran tempat pemrosesan akhir gitu. Miris banget gitu. Bahkan ya kalau teman-teman ingat gitu ya, tahun 2008 itu di Bekasi ada satu peristiwa yang namanya Lewi Gajah gitu. Jadi satu TPA itu meledak dan menenggelamkan 2 desa, menewaskan ratusan orang gitu. Jadi sesederhana buang sampah ternyata bisa menyebabkan kematian, belum lagi kita bicara mikroplastik dan lain-lain gitu. Jadi balik lagi ya, solusinya yang dari pemerintah lakukan itu sudah sangat tepat untuk membuat regulasi karena pemerintah sebagai lembaga regulator gitu ya. Kemudian swasta dalam hal ini mungkin investor, corporate dan lain-lain itu juga sudah mematuhi regulasinya gitu. Kemudian juga ada juga namanya off taker gitu ya. Off taker ini juga sudah mulai diedukasi gitu. Karena kadang permasalahannya Pak gitu ya. Kayak di sini masyarakat ada nih yang sudah mulai aware gitu untuk memilah sampahnya gitu. Tapi sama off takernya yang ngambil sampahnya itu disatuin lagi. Jadi sampahnya udah dipilah dari sumbernya, tapi pas pengangkutan itu disatuin lagi. Jadi ini juga mulai diedukasi gitu ya sama startup kita yang namanya Waste for Change, itu mengedukasi para pemulung-pemulung atau para pengepul sampah gitu untuk mengambil sampahnya secara terpilah gitu. Jadi sebenarnya balik lagi, gimana sih kondisi idealnya? Kondisi idealnya adalah ketika kita, para masyarakat, seluruh elemen yang ada itu sadar bahwasanya masalah lingkungan ini adalah masalah serius yang harus bisa kita selesaikan dan kita adalah pelaku utamanya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Apit dan Kak Zen atas tanggapannya. Saya izin menambahkan sedikit nih mengenai yang tadi dibahas oleh Pak Apit ya. Jadi saat ini di Komip sendiri juga memiliki mesin AI, yaitu memilah 3 jenis sampah dari plastik, kertas, dan metal
yang merupakan tiga jenis sampah otomatis. Dan ini juga merupakan solusi untuk pemilihan sampah di Indonesia karena Komit melihat saat ini masyarakat Indonesia masih rendah dalam memilah sampah. Semoga kedepannya kita semua jauh lebih peduli ya teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya komunitas bisa jadi wadah tempat sebagai agent of change. Komunitas lingkungan berperan penting sebagai penggerak perubahan sosial yang mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan bertindak terhadap isu lingkungan. Komunitas lingkungan tidak hanya menjadi penggerak, tetapi juga bisa dapat menjadi contoh konkret dan menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam setiap kegiatannya, sehingga mampu menginspirasi masyarakat untuk terus berpartisipasi. Kita kembali ke Kak Z nih, Kak. Apakah di ekosistem sendiri terdapat komunitas yang dapat diikuti oleh teman-teman sahib semua yang ada di sini nih, Kak? Oke, terima kasih Mbak Widya. Ya, tepat sekali ya teman-teman. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ekosistem itu juga selain tadi ada banyak program yang bisa teman-teman ikutin, kita juga ada komunitasnya nih gitu. Komunitas yang ada beberapa level komunitas. Yang pertama itu kita punya kampus ambasador. Jadi buat teman-teman yang ada di berbagai kampus di seluruh Indonesia, saat ini ekosistem itu punya 185 kampus ambasador yang tersebar di berbagai kampus di Indonesia gitu ya. Dan peran kampus ambasador ini tentunya untuk mengedukasi eh, orang-orang di kampusnya gitu ya atau di sekitarnya yang mungkin arahnya itu untuk menerapkan kehidupan yang lebih berkelanjutan gitu ya. Jadi nilai-nilai value dari ekosistem itu kita tularkan ke mereka dan mereka akan menyebarkan ke lingkungan di sekitarnya. Karena kita tahu ya bahwasanya masalah lingkungan ini harus diselesaikan dengan kolaborasi. Jadi harus banyak pihak gitu. Mereka juga menjadi penghubung dengan pemerintah lokal kayak daerah-daerah lokal gitu. Kemudian mereka juga jadi penghubung untuk kampus partner kita gitu. Jadi kampus juga mulai ada kebijakan-kebijakan yang ranahnya itu untuk meningkatkan awareness tadi gitu tentang lingkungan ini. Itu yang pertama kampus ambasador. Kemudian yang kedua itu kita punya komunitas yang isinya itu para ekopreneurs. Jadi ada ratusan ekopreneurs yang tergabung dalam satu grup gitu ya yang kita sering bahas tentang masalah-masalah sustainability yang kita sebut ngobrolin sustainability. Jadi ada aktivitas khusus gitu ya yang kita isinya itu membahas tentang apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk membuat bumi yang lebih lestari seperti itu. Kemudian selanjutnya kita juga punya komunitas yang mau ikut event-event tentang sustainability gitu ya, itu bisa join ke komunitasnya kita. Cara joinnya gimana Kak? Nanti bisa cek aja eh, website kita di www.ecosystem.com gitu. Atau teman-teman bisa cek Instagramnya Ecosystem dan DM aja adminnya gitu ya. Karena kita juga cukup aktif bersosial media karena saat ini para market kita gitu ya, para Gen Z dan milenial itu memang lebih banyak berselancar di dunia maya daripada dunia nyata. Jadi kita juga mulai aktivasi campaign-campaign ke arah sana. Jadi kalau pertanyaannya tentang gimana ekosistem ada nggak komunitasnya? Ada, dan cara joinnya tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Seperti itu Kak Widya. Baik, terima kasih Kak Zen. Seperti ekosistem, Komit juga merupakan komunitas. Teman-teman bisa lihat di sosial medianya komit.id. Kita juga sering banyak banget ada kegiatan lingkungan dan kegiatan pendidikan lainnya. Boleh langsung join aja ya teman-teman di Instagram komit.id. Baik, sekarang kita mungkin beralih ke Pak Apit nih Pak. Lalu bagaimana nih pandangan pemerintah terhadap program-program yang dilaksanakan oleh komunitas lingkungan yang ada di Indonesia, seperti salah satunya dari komunitas ekosistem ini tadi? Ya, justru ini saya juga secara pribadi amazed ya. Dan tentunya kalau dari sisi pemerintah ya komunitas seperti ekosistem ini yang kami butuhkan gitu. Yang harus bergandengan tangan dengan kami, mungkin bukan cuma dengan satu instansi atau dua instansi ya, tentunya kan terkait sampah harus juga engage dengan KLHK, harus juga mungkin engage dengan Bappenas misalnya ya, dan juga komunitas ini juga harus punya jalinan kerjasama dengan teknologi provider sebaiknya. Selain tentunya, nah ini yang menarik nih Pak Mas Zen, harus punya koordinasi atau networking juga dengan green financing provider. Saat ini banyak sekali penyedia-penyedia pendanaan hijau yang menurut kami bisa dimanfaatkan loh ini untuk proyek-proyek membangun startup ini.
banyak juga yang menawarkan langsung pada kami ya di pemerintah gitu. Nah ini mungkin setelah ini justru ini baru awalan mungkin ya. Setelah ini justru ngobrolnya akan lebih banyak lagi sebenarnya dengan komunitas gitu. Nah memang kami juga sangat berharap teman-teman di komunitas terus di startup itu, yuk kita ngobrol bareng yuk gitu. Mampir deh ke kantor kami gitu. Kita banyak pekerjaan yang harus dikeroyok gitu dan banyak sekali opportunity ya dan juga tantangan yang perlu dijawab dan juga kadang gini lucunya, yang punya duit tuh banyak mau ngasih uang nih, tapi yang nerima belum tahu dia mau bikin apa gitu. Nah kita mencoba mematchingkan itu gitu. Ini banyak loh yang bisa kita kerjakan gitu. Mungkin karena kami juga kekurangan informasi ini, harus sering banyak ngobrol dengan Pak Azin. Nah, di luar itu mungkin Kak Widya ada beberapa hal yang perlu kami tambahkan juga ya. Tadi saya juga senang mendengar dari komunitasnya yang dikelola oleh Kak Widya, juga dari Kak Zain. Selain masalah persampahan ini juga pengelolaan sampah ini juga perlu dilakukan secara end to end lah gitu ya. Jadi terkait energinya, ya energinya juga sebisa mungkin menggunakan green energy itu dengan energi terbarukan, misalnya dengan solar panel lah. Ya jangan juga pakai mesin-mesin combustion misalnya ya. Kalau misalnya mau ada insinerator atau pakai boiler ya pakai biomass misalnya. Jadi jangan nanggung gitu ininya itu apa pengelolaannya itu. Lalu salah satu yang selalu menjadi concern kami karena kami sebetulnya circular economy itu hanya sekelumit saja bagian dari pekerjaan kami ya dan urusan sampah ini juga cuma sekelumit aja dari bagian circular economy gitu. Yang misi besar kami adalah menurunkan emisi ya dekarbonisasi karena tadi baik Kak Widya maupun Kak Zen kan sudah menjelaskan ya efek climate change lah segala macam. Biasanya tuh audiens kami baik di industri maupun dari publik sekalipun bosan kalau dikasih wejangan seperti itu. Oh nanti global warming loh, nanti naik 2 derajat suhu bumi loh, es mencair loh, terjadi bencana loh. Kadang sounds bullshit gitu. Walaupun kita tahu itu potensinya sangat besar dan banyak prediksi-prediksi secara ilmiah. Nah kami lebih ingin memberikan wake up call itu udahlah memandangnya jangan ditakut-takutin gitu. Kita lihat aja opportunity-nya. Makanya tadi saya sampaikan bagaimana memandang sampah ini jadi duit gitu. Nah, itu kan potensi yang bisa kita lakukan, tapi yang sering terjadi saat ini, nah ini mungkin PR juga untuk Kak Zain, kita itu kadang melakukan segala upaya itu seringkali tidak terukur. Ya, ya benar kita mengelola sampah sekian juta metrik ton, kita kelola diubah jadi sesuatu gitu. Tersolusikan sampahnya betul, tapi kita tidak terukur. Jadi harapan kami ke depannya ini yang startup ini juga melakukan pengukuran seperti halnya berdasarkan intensitas misalnya setiap metrik ton yang diolah menjadi paving block misalnya ini yang saya sampaikan ke Mas Juan juga nih di Plana. Dari setiap metrik ton sampah plastik yang dicampur dengan sekampa diubah jadi paving block itu bisa menurunkan emisi berapa banyak, berapa besar emisi yang ditimbulkan, dan kalau misalnya menggunakan teknologi mereka, emisinya bisa diturunkan seberapa banyak, lalu juga secara konvensional, konsumsi energinya berapa, kalau menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan tadi, konsumsi energinya seperti apa, dan sumbernya dari mana. Nah ini harus ada analisanya gitu, harus ada kajian singkatnya lah gitu, dicoba melakukan beberapa simulasi. Minimal kami dari pemerintah juga punya hitung-hitungan gitu. Oh, ini kalau pakai teknologi ini yang dikerjakan oleh startup ini, dia bisa mengubah setiap metrik ton sampah itu menjadi produk apa, sehingga terjadi potensi penurunan emisinya berapa, terjadi potensi efisiensi energinya berapa, dan nilai ekonominya berapa gitu. Kalau sampah ini dirubah jadi ini, total nilai tambahnya berapa? Sebenarnya itu yang kami perlukan loh dari pemerintah. Karena dari situ kami bisa nge-boost kebijakannya. Oh ternyata ini benefitnya sangat tinggi. Kita bisa membandingkan nanti kalau 1 metrik ton sampah diubah jadi pestisida seperti apa, diubah jadi paving block seperti apa.
diubah jadi energi, itu seperti apa. Nah, ini yang kita mau ada hitung-hitungannya. Sehingga kami akan melakukan prioritas nanti. Mana yang perlu dibantu lebih kencang sama pemerintah, tentunya yang impact-nya paling besar. Ya. Nah, ini saya titip sama Kak Zen sama Kak Widya nih sebagai bagian dari komunitas-komunitas, dan khususnya isinya anak muda semua, pintar-pintar semua ya. Coba mulai disenggol analytical skill-nya tuh. Per metric ton itu benefit-nya apa gitu ya. Nah, itu titipan dari kami, sebenarnya itu yang kami butuhkan sebenarnya untuk menentukan kebijakan ke depan ya. Dan satu lagi mungkin kami tadi di Pusat Industri Hijau, kami misinya adalah penurunan emisi. Kami bicara penurunan emisi itu ada dua hal ya. Ini juga perlu dipahami oleh teman-teman semua. Ada emisi yang namanya emisi gas buang, ada emisi gas rumah kaca ya. Tolong dibedakan kedua hal tersebut. Dua-duanya sama-sama penting, dua-duanya sangat sama-sama berbahaya, tapi jenisnya, karakteristiknya, dan cara penanganannya, pembatasannya, kebijakannya juga berbeda. Jadi kadang orang-orang kebanyakan tidak bisa membedakan yang namanya emisi gas buang dan emisi gas rumah kaca. Bahwa kami di Kementerian Perindustrian terkait binaan kami industri manufaktur saat ini punya misi untuk menurunkan kedua jenis emisi tersebut. Nah, ini mungkin somewhere di dalam supply chain industri manufaktur tersebut, teman-teman juga bisa chip in gitu, bisa masuk menjadi jasa untuk melakukan apanya gitu. Nah, ini saya sih ingin teman-teman itu berpikir bisnis oriented sebenarnya. Saya ingin teman-teman itu, karena gini, kalau nggak ada what's in it for me-nya buat apa gitu. Kalau nggak ada untungnya, nilai bisnisnya, nilai ekonominya, saya rasa tidak menarik gitu. Ngurusin sampah ya udah biarin aja tukang pulung aja ngumpulin gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman itu bisa berpikir dan memanfaatkan inovasi dan teknologi yang ada sekarang, itu nilai ekonominya sangat besar. Nah, jadi nggak apa-apa mikir berorientasi duit dalam sampah, itu menurut saya sah-sah aja. Justru itu menjadi trigger untuk kita semua semangat untuk ikut berkontribusi. Mungkin sementara itu dulu, Kak Widya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak tanggapannya Pak Apit. Pada United Nations Environment Program yang menyatakan jumlah sampah plastik yang masuk ke ekosistem akuatik dapat meningkat hampir 3 kali lipat pada tahun 2040. Nah, ini apabila tidak ada upaya untuk mencegah polusi plastik tersebut, jumlah plastik jumlah polusi plastik akan bertambah dari 9 sampai 14 juta ton pada 2016 berpotensi menjadi 23 sampai 27 ton pada 2040. Lalu bagaimana nih tanggapan dari Pak Apit berdasarkan kasus tersebut? Sepertinya pertumbuhan sampah juga terjadi karena pertumbuhan industri nih Pak. Apakah ada regulasi atau pengawasan khusus dari Pusat Industri Hijau di Kemenperin akan tantangan tersebut Pak? Terima kasih Pak. Ya, Kak Widya, memang kalau secara regulasi saat ini mungkin kami menyadari ya, belum ada regulasi yang secara khusus membatasi atau membatasi ruang gerak industri itu supaya tidak menimbulkan hal-hal negatif tadi ya. Walaupun mungkin dari KLHK sudah ada yang pembatasan-pembatasan secara umum yang sebenarnya dampaknya nanti ke arah seperti itu. Misalnya di peraturan Menteri LHK itu sudah ada peraturan-peraturan yang membatasi emisi gas buang tadi, misalnya berapa banyak emisi gas buang yang boleh mereka lepaskan tergantung jenis industrinya. Kami juga dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan satu kebijakan untuk membatasi emisinya, selain emisi gas buang juga emisi gas rumah kacanya, emisi GRK-nya. Jadi nanti setiap industri itu akan memiliki batasan emisi karbon dioksida yang mereka keluarkan itu berapa, itu sudah ada batasannya. Dan ketika mereka diverifikasi, ternyata mereka melebihi dari batasannya, atau kita nyebutnya allowance ya. Nah, dari batasan allowance-nya itu mereka melebihi setelah diverifikasi, itu mereka harus membayar penalti. Ya, nah jadi ini bentuk regulasi yang akan memaksa industri itu lebih ramah lingkungan. Kalau dikaitkan dengan yang sampah tadi dan segala
potensi-potensi dampak buruknya di sisi hilirnya ya sampai ke laut, ya tentunya dengan pembatasan-pembatasan, dengan regulasi pembatasan emisi tadi, semua produsen-produsen, misalnya industri yang banyak nimbulin sampah itu kan yang pakai kemasan ya. Kita contohkannya produk makanan minuman gitu. Karena kita batasi emisinya, mereka mau tidak mau harus merubah proses produksinya. Baik itu dari sisi penggunaan material, mungkin kemasannya mereka harus biodegradable misalnya, yang langsung bisa terurai lebih cepat dan tidak menimbulkan mikroplastik, itu sebagai contohnya. Atau mereka bisa melakukan upaya misalnya memperpanjang life cycle-nya. Jadi kemasan-kemasannya itu justru bisa dipergunakan ulang gitu berkali-kali misalnya. Itu kan bisa diubah melalui desainnya. Atau mereka juga bisa melakukan, saat ini bahkan sudah diatur juga ada kewajiban, kita menyebutnya EPR ya, Extended Producer Responsibility. Yang tadi itu, kalau misalnya satu produsen dia itu berpotensi menimbulkan sampah dari kemasannya, dia bertanggung jawab saat ini baru diatur 30% dia harus recover. Misalnya perusahaan minuman A gitu. Nah, kemasannya itu dia harus recover 30%-nya. Nah, memang di tatar teknis banyak sekali tantangan dan hambatannya, sehingga regulasi itu pun sedikit fleksibel, yang mereka recover tidak perlu sesuai produk yang mereka jual ya, tapi mereka yang penting bisa merecover 30% dari total kemasan yang mereka timbulkan jadi timbulan sampah itu, mereka recover, nggak perlu memang harus sampah yang mereka keluarkan, bisa aja sampah yang lain, yang penting mereka recover, terus setidaknya kan membantu. Nah, upaya-upaya itu banyak dilakukan. Ya, kami mencegahnya di sisi hulunya gitu ya. Kalau tadi kan Kak Widya menyampaikan di sisi hilirnya. Kalau di sisi hilirnya nanti ada lagi yang berwenang, yaitu KLHK. Mungkin kalau sudah nyampe ke laut nanti ada KKP, kementeriannya ya. Nah, kalau kami mencegahnya dari sisi produksinya, dari industri manufaktur. Ya, makanya tadi dari awal kami sampaikan bahwa ini tidak bisa kerja sendiri. Ya, dari pemerintahan pun nggak bisa kami doang gitu. Kami kan cuma bisa ngurusin di sisi produksi di hulu. Nanti kalau udah lepas dari post consumption, udah masuk ke laut, ya itu mungkin kewenangannya bukan di kami lagi. Tapi ya kita sama-sama saling mengukur, saling berkolaborasi, dan saling melengkapi dari sisi kebijakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Apit. Kemudian ya Pak, tadi kita belum membahas nih mengenai eksplorasi juga terkait dengan bagaimana sanksi yang berlaku untuk pelaku industri yang tidak komplit itu bagaimana ya Pak? Kalau untuk sanksi yang pembatasan emisi gas buang yang berdasarkan Permen LHK, sejauh ini lebih banyak nanti implikasinya terhadap perizinan. Kalau dari pemerintah itu paling maksimal kalau kebijakan pembatasan itu biasanya cuma berimbas pada pencabutan izin usaha. Ya, itu pun setelah dilakukan pembinaan, lalu juga dibantu untuk memperbaiki. Kalau masih ngebandel juga ya udah cabut aja izin usahanya. Gitu. Itu sanksi paling maksimal. Nah, saya rasanya belum pernah mendengar sanksi-sanksi yang bentuknya misalnya, ada beberapa kasus memang bisa diberikan denda, ya, denda. Dan maksimal itu memang pencabutan izin. Tapi sejauh ini memang tidak masuk ke ranah pidana ya, kecuali memang secara jelas-jelas melanggar undang-undang misalnya dan terbukti gitu ya, misalnya melakukan pencemaran lingkungan, membuang limbah B3 langsung ke sungai misalnya. Selama itu bisa dibuktikan, itu bisa masuk ranah pidana. Tapi kalau misalnya hanya melanggar batas-batasan tadi ya, emisinya dia melebihi ambang batas misalnya, itu biasanya kita berikan dulu pembinaan gitu ya, apalagi kami ini kan pembina industri bukan pembinasa industri ya. Jadi ketika ada industri yang melanggar itu ya tidak serta-merta langsung kami cut, kami cabut izinnya, tapi itu kan tanggung jawab kami untuk membuat si industri itu menjadi lebih baik. Nah, setelah kalau langkah itu juga nggak mempan juga, dia ngebandel juga ya mau nggak mau, paling paling maksimal itu dicabut izinnya. Gitu. Itu kalau bicara sanksi. Baik, terima kasih banyak Pak Apit. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya untuk jawabannya Pak Apit dan Kak Zain.
Ternyata nih sudah memiliki pertanyaan di kolom komentar dan kolom tanya jawab. Dari teman-teman semua, aku izin membacakan ya pertanyaan dari penanya terpilih yang sudah dikurasi oleh panitia sahib teman-teman. Pertanyaan pertama dari Dimas Nugraha. Pertanyaannya adalah, industri yang mengeluarkan limbah bikin polusi pakai botol plastik untuk kemasan produknya. Bagaimana aturan pengawasan dan sanksi untuk industri yang semisal itu, Pak Apit? Kemudian bagaimana prosentasinya? Berapa banyak yang sudah hijau? Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu, Pak Apit. Terima kasih. Baik, ada beberapa kebijakan ya. Tadi sebenarnya sudah beberapa saya sebutkan juga, seperti tadi EPR ya, Extended Producer Responsibility, di mana dia harus merecover sejumlah paling tidak 30% dari sampah yang dia timbulkan dari kemasannya, yaitu baik itu plastik maupun kaca. Ya. Lalu juga mereka harus menggunakan bahan-bahan recycled. Jadi plastiknya itu plastik recycled. Ya, ini jadi teman-teman juga harus bedakan ya. Tadi saya sempat menyebutkan biodegradable plastik. Itu beda konsepnya dengan recycled plastik ya. Kalau biodegradable plastik itu lebih ke supaya nanti sampah plastiknya itu lebih mudah terurai dan kembali ke alam, dan memang dia berbahan baku alami, misalnya dari singkong misalnya. Tapi kalau recycle plastik itu lebih supaya kita tidak menambah jumlah plastik ke alam, jadi mengurangi virgin plastik. Nah, lawannya dari virgin plastik adalah recycle plastik. Jadi mereka menggunakan sampah daur ulang, plastik daur ulang untuk dijadikan kembali menjadi kemasannya. Paling tidak kita mencegah mereka menambah timbulan sampah plastik baru. Ya. Nah, itu salah dua upaya yang kita lakukan dari sisi regulasi untuk terkait tadi yang dipertanyakan ya, bagaimana upaya pemerintah terkait hal tersebut. Baik, terima kasih Pak Apit. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 dari Kak Imas. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Pak, untuk limbah seperti elektronik, ponsel, laptop, dan termasuk baterai, bagaimana solusinya ya? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Kak Zen, lalu dilanjutkan oleh Pak Apit. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Widya atas pertanyaannya. Menarik ya. Jadi salah satu bentuk sampah atau limbah itu adalah limbah elektronik gitu ya, yang saat ini juga jadi salah satu limbah yang cukup masif dari selain FMCG, kemudian ada limbah konstruksi, juga akan ada limbah elektronik gitu. Nah, untuk limbah elektronik ini sendiri sebenarnya karena kita dari sisi community and startup gitu ya, ada beberapa inovator Indonesia yang memang concern ke isu-isu limbah elektronik ini gitu. Salah satunya itu ada startup yang bernama Dulang gitu. Mereka mengelola sampah, menampung apa namanya, segala bentuk sampah limbah elektronik gitu. Jadi di sini selain Dulang juga ada beberapa startup lain ya yang pernah juga gabung ke program inkubatornya ekosistem. Itu memang em, skalanya mungkin belum sebesar yang ada di luar Indonesia gitu ya, yang kayak mungkin tadi disampaikan sama Pak Apit. Mungkin nanti Pak Apit bisa lebih menambahkan tentang corporate yang mungkin atau industri yang memang khusus mengelola sampah elektronik ini gitu ya. Tapi yang skala di Indonesia ini memang untuk skala startup itu masih kecil banget gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut lagi gitu. Atau bahkan dari teman-teman di sini ada yang tertarik nih untuk mengeksplorasi mengelola sampah e-waste gitu, karena potensinya cukup besar gitu ya. Kayak misalnya kita bahas saja satu PCB gitu. Itu ada partikel atau ada yang bisa dijadikan senyawa emasnya gitu. Jadi nanti ada, kalau aku nggak salah di Swiss itu ada satu perusahaan yang dia mengelola sampah bertonton setiap harinya, sampah elektronik bertonton gitu, dan itu konverternya adalah nanti yang diambil itu lapisan tertentu di dalam PCB yang bisa dijadikan emas gitu. Jadi menarik kan gitu. Jadi satu hari skala produksinya itu bisa menghasilkan sekitar 1 sampai 2 kilogram emas hanya dari menambang apa namanya tadi, sampah-sampah elektronik gitu. Jadi balik lagi ya yang disampaikan ke Pak Api tadi, mindsetnya itu diubah, bukan cuman sekedar punishment atau apa ya, konsekuensi ke kita, tapi juga ternyata sampah itu bisa jadi duit loh. Sampah itu adalah uang gitu. Jadi dari sini teman-teman nanti bisa lebih aware lagi untuk
apa namanya, punya kesadaran yang lebih terhadap pengelolaan sampahnya gitu. Mungkin itu dari aku, Kak Wid. Baik, terima kasih Kak Zain. Lalu bagaimana tanggapan dari Pak Apit nih, Pak? Ya, kebetulan saya baru aja pulang dari Taiwan tadi siang ya. Kami Maze juga di sana sudah ada teknologi yang persis tadi disampaikan oleh Kak Zen juga, nggak sejauh Swiss nih. Tadi kami sudah melihat demonstrasinya, simulasinya ya, dan mereka justru sudah invest di Batam membangun fasilitas pengelolaan electronic waste ini mulai beroperasi 2025. Tadi saya juga sudah sampaikan ya, mereka punya teknologi untuk pertama mendismantling dulu, itu banyak rangkaian prosesnya ya, mulai dari stripping dari tin gitu, tin itu apa ya, timah ya, timah, terus kopernya, bahkan nanti emasnya itu bisa diluruhkan dan itu bisa dimurnikan kembali sampai menjadi electronic grade, itu secara teknologi ya, sehingga dan kapasitasnya cukup besar, 20 juta metrik ton per tahun nanti yang kita bangun di Batam. Bahkan akan sangat kekurangan bahan baku ke depannya. Nah, kami berharap, ini kan kami dari Kementerian Perusahaan bikin industrinya nih, ini udah industrial scale gitu pengolahannya. Kami berharap justru komunitas-komunitas anak-anak muda ini menciptakan inovasi bagaimana melakukan collection dari sampah plastik, sampah elektroniknya. Karena seperti saya sampaikan tadi, si industri ini diproyeksinya di tahun 2025 dia bahan bakunya masih impor. Karena mereka belum punya strategi untuk mengkolek e-waste yang ada di Indonesia. Ini kan peluang. Coba teman-teman berinovasi gitu, bikin satu sistem yang bisa men-encourage semua sampah elektronik itu bisa terkumpul gitu. Itu nanti di Batam itu dia punya fasilitas mulai dari dismantling, stripping gitu ya, sampai setiap elemen itu sampai bisa diklasifikasi berdasarkan kita nyebutnya precious material. Jadi material berharga itu bisa dipisah-pisah tuh, mulai dari emas, palladium, timah, copper gitu. Itu nanti bisa digunakan kembali menjadi bahan baku. Dan grade-nya itu kita nyebutnya di purity levelnya itu 99,99999 gitu. Kita nggak bisa bilang klaim 100% ya. Tapi itu sudah electronic grade, dan electronic grade itu adalah grade paling tinggi untuk material berharga. Belum lagi nanti ada rare earth-nya gitu. Mungkin porsinya paling kecil rare earth-nya. Tapi itu yang paling mahal gitu. Nah, selain itu juga dalam konteks electronic waste itu juga kita ada penanganan khusus untuk baterai. Karena baterai ini punya karakteristik sendiri, itu harus deionisasi, harus dinetralisir. Nah, cara menetralisirnya juga ada teknik-teknik tertentu. Dan ini teknologi yang saya lihat di Taiwan kemarin itu rendah energi gitu ya, bahkan pakai liquid yang tidak berbasis cyanida. Jadi tadi saya cemplungin tangan saya ke cairan untuk meluruhkan dan mendeionisasi itu, tangan saya nggak apa-apa. Jadi banyak teknologi-teknologi yang sudah sangat mumpuni dan sangat canggih, sudah proven. Masalahnya itu sebenarnya kita harus beresin justru di hulunya. Bagaimana kita bisa meng-create sistem bisnisnya supaya pengumpulan sampah elektronik ini bisa mencapai industrial scale. Nah, ini challenge buat Mas Zen sebenarnya. Kalau kami maunya di 2026, saya mau melarang tuh. Jangan impor dong sampahnya, yang di Jawa nih banyak nih, di Indonesia nih banyak gitu. Cuma saat ini kami belum bisa menekankan itu karena mereka akan balik tanya, siapa yang mau ngumpulin kalau kami kan nggak punya kewenangan katanya. Nah, ini tolong dipandang sebagai potensi ya. Ini kita masih punya nafas nih, Pak Sen. Setahun ke depan create lah inovasinya. Bikin sistem, bikin aplikasi kayak bikin mekanisme, gimana caranya? Yuk kita ngobrol deh. Gimana caranya bisa mengumpulkan sampah plastik itu dari end user ya. Sampah elektronik gitu. Itu challenge banget itu. Nah, itu harus, tapi juga harus ada nilai ekonominya, harus ada daya jualnya.
Nanti off-taker-nya udah ada itu, nggak usah nyari-nyari. Ya, jangan khawatir, off-taker-nya udah siap. Ya kan daripada dia impor, mendingan ambil dari teman-teman semua nih, dikumpulin gitu. Nanti kita baru hitung-hitungan ekonominya seperti apa. Nah, itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab Kak Widya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Afid. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga nih, yang terakhir ya. Pertanyaan dari Kak Rizky Kurnia. Pertanyaannya adalah, di Indonesia, apakah bisa diterapkan regulasi pemisahan sampah di lingkup rumah tangga? Kemudian, apakah pemerintah tingkat daerah memungkinkan menyediakan armada pengambilan sampah langsung ke rumah tangga yang sudah dipisahkan? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Apit, lalu dilanjutkan oleh Kak Zain. Terima kasih. Baik, pertama ini saya bukan buang bola ya, tapi memang kalau secara kewenangan ini ada di Kementerian LHK, tapi kami juga sama-sama mencoba memikirkan hal ini gitu ya, karena kalau kepentingan kami kan di sisi industri daur ulang. Nah, industri daur ulang saat ini kekurangan pasokan. Kenapa kekurangan pasokan? Karena sampahnya kita ada istilahnya, saya lupa, pengelola P3LB atau apa ya, pokoknya ada pengelola fasilitas TPS 3R kalau nggak salah, yang mengelola sampah. Nah, tapi ini kinerjanya agak kurang gitu, sehingga kan si industri daur ulang itu butuh inputnya, sampahnya sudah terpilah, sudah homogen gitu. Ini plastik aja itu macam-macam loh jenisnya. Ada PP, ada PET, ada apa lagi, ada PE. Nah, ini nih cara penanganan daur ulangnya juga nanti masuk ke industri daur ulang itu berbeda. Output produknya juga berbeda, off-taker-nya pun berbeda. Sehingga dat sampah yang masuk ke industri daur ulang itu harus terpilah. Nah, masalahnya kita sudah mengamati ya, tadi balik lagi ke perubahan behavior itu. Kalau dimulai dari rumah tangga, kita mau nunggu berapa puluh tahun gitu ya. Orang Indonesia saya nggak ngerti deh harus dibagaimanakan lagi gitu ya. Saya juga, kita mungkin harus banyak belajar ke negara tetangga gitu. Tapi yang saya dengar ya Singapura aja 30 tahun tuh mengubah mindset mereka, awareness mereka supaya buang sampah nggak sembarangan. Itu baru sampai situ aja tuh 30 tahun. Nah, rasanya sih kita nggak mungkin nunggu selama itu. Kami ada beberapa inisiasi di mana ada beberapa konsep ya, saat ini sedang diuji cobakan di Dumai itu di Riau, di level 1 kota gitu ya. Satu kota di Dumai itu kita bangun fasilitas pengolahan sampah di mana kita mendisregard pemilahan di hulunya, di usernya. Jadi pokoknya sampah terserah deh, mau diapain, mau dipilah, mau nggak, bodo amat deh. Pokoknya masuk ke fasilitas pengolahan kita, di industri daur ulang kita, itu baru di situ dilakukan pemilahan. Jadi kita nggak bisa nunggu orang berubah dulu mindset-nya, aware dulu, mau berubah dulu ininya, sikapnya, itu kelamaan. Udah, kita aja yang take over itu. Jadi nanti masuk ke industri, ke fasilitas daur ulang itu, sampahnya masih segala macam tuh. Biar kita yang melakukan itu. Jadinya ujung-ujungnya harus seperti itu yang bisa kita lakukan untuk mengejar ketertinggalan. Kalau kita nunggu dulu manusianya yang berubah, kelamaan. Bukan berarti nggak upaya untuk merubah mindset itu diberhentikan ya, tapi kami kalau menunggu itu sampahnya keburu banyak gitu. Padahal kita butuh sampahnya. Akhirnya kita bikin solusi, ya udah dipilahnya di fasilitas daur ulangnya. Nah, terkait aturan untuk mengelola sampah dari mana, sejauh ini yang saya tahu hanya bersifat anjuran, belum ada aturan. Emang bapak ibunya teman-teman di sini mau diatur di rumah tangga atau ada deh semua diatur di kos-kosannya misalnya. Kalau buang sampah sembarangan kena pasal apa. Nah, itu juga pengaturannya di level pemerintah daerah setahu saya. Jadi misalnya di Pemda DKI itu ada dia peraturan seperti itu. Tapi kita sama-sama tahu penegakan hukumnya seperti apa. Siapa yang ngawasin? Itu kalau di birokrasi itu panjang ceritanya. Siapa yang ngawasin yang jadi objek? Misalnya sekarang kita lah jadi objeknya sebagai warga Jakarta gitu ya. Ada Perda tuh, peraturan daerah. Tidak boleh buang sampah sembarangan, dihukum 5 tahun, denda sekian, bla bla bla. Tuh di depan tempat sampah biasanya naruhnya. Nah, kalau di depan tempat sampah kan orang ke situ emang buang sampah ke dalam ke tempat sampah ya. Harusnya yang ditaruhnya di tempat yang orang biasa
buang sampah sembarangan gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah penegakan hukumnya berjalan? Siapa yang ngawasin orang buang sampah sembarangan? Kalau di birokrasi itu tambah lagi pertanyaannya, siapa yang ngawasin Nanti yang ngawasin itu siapa lagi yang ngawasin? Terus saja berlanjut, nggak akan berhenti. Jadi memang harus berubah mindset di satu sisi, di sisi lain kami juga harus menciptakan satu inovasi di mana kita nggak tergantung orang behaviornya gimana, biarin aja tuh sampah apa adanya, kita lakukan pemilahan di fasilitas pengolahan sampah. Itu salah satu yang sedang kami uji cobakan di Dumai, dan saat ini bahkan itu yang tadi saya sampaikan, dia bisa sampai zero waste ya. Ini masih ada beberapa tantangan, saya tidak menyampaikan sebagai hambatan, yaitu karena nilai ekonomi dari proses bisnis tadi itu ya, sampah dikirim ke fasilitas pengolahan sampah, terus outputnya berupa pestisida, berupa fertilizer gitu. Yang jadi masalah kan di nilai ekonominya ini si produk akhirnya harus bisa dijual, ya kan? Supaya bisa ada nilai ekonominya. Masalahnya produk ini belum bisa memenuhi standar SNI. Nah, ini yang sedang kami selesaikan. Once ini sudah sesuai dengan SNI, sudah compliance, sudah bisa dijual ke publik, sudah punya perizinan, ini otomatis akan masif. Jadi sekali lagi, konteks tadi pembatasan pengaturan di rumah tangga, coba tanya diri sendiri dulu, mau nggak diatur? Nanti buang sampah sembarangan kayak di Singapura, denda 5 juta langsung. Gitu. Kalaupun aturan itu ada, bagaimana menegakkannya? Siapa yang melakukan pengawasannya? Panjang itu ceritanya. Indonesia nggak segede Singapura. Kebalik, Singapura nggak segede Indonesia. Kalau kita ngurusin satu kecamatan doang, mungkin bisa. Tapi ngurusin satu nasional, Indonesia perlu strategi yang berbeda dengan Singapura. Mungkin saya cuma bisa bilang seperti itulah ya. Mungkin seperti itu, Pak Widya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Hafid. Untuk Kak Zen nih, kalau untuk pemisahan sampah yang bisa kita lakukan di rumah, itu seperti apa ya Kak? Oke, terima kasih Kak Widya. Jadi untuk pemisahan sampah di skala rumah tangga itu sebenarnya kita banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Mulai dari memilahnya, mungkin kalau teman-teman baru melakukan ini bisa dimulai dari hal-hal yang kecil kayak memilah dari yang organik dan anorganik dulu gitu ya. Kemudian kalau misalnya sudah melewati tahap, sudah ada di fase itu, bisa nih diekspan lagi, dieksplor lagi lebih baik lagi gitu ya, kayak organiknya apa aja nih, misalnya yang minyak-minyak itu dijadiin satu, karena sekarang udah ada off taker yang mau ngambil minyak gitu. Beberapa startupnya ada namanya Novoleum gitu ya, karena minyak jelantah ini itu bisa diolah menjadi bahan bakar aftur dan lain-lain gitu. Kemudian sampah-sampah bekas makanannya itu bisa, kalau misalnya teman-teman nggak mager gitu ya, atau pengen mencoba hal baru, bisa tuh pelihara maggot gitu. Skala rumah tangga itu ada juga gitu, dan itu efektif untuk mereduksi sampah-sampah organik tadi gitu. Kemudian untuk yang sampah non organiknya itu juga bisa dipilah sesuai dengan jenisnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa advance, itu bisa dipilah berdasarkan tadi level plastik gitu. Kemudian kalau misalnya mau sederhana aja, bisa di skala yang lebih sederhana gitu ya. Dan ini sebenarnya bukan hal yang mustahil gitu ya. Secara organik, Indonesia juga punya daerah yang sudah mengelola sampahnya secara mandiri. Mungkin tadi Pak Apit cerita tentang yang di Dumai gitu. Nah, kalau di Jawa itu ada di Banyumas teman-teman gitu. Di Banyumas itu pemerintah Kota Banyumas itu sudah bisa hampir gitu ya untuk mewujudkan zero waste to landfill, karena mereka punya off takernya, kemudian bisa dipanggil juga dan lain-lain gitu. Tapi intinya yang pengen saya sampaikan adalah itu sebenarnya bisa kalau misalnya masyarakatnya ready gitu. Jadi balik lagi yang seperti yang disampaikan sama Pak Apit gitu ya. Masalahnya masyarakat Indonesia itu juga belum sampai ke sana gitu. Makanya ini peran kita di sini untuk mengedukasi gitu ya masyarakat, agar kita lebih aware lagi terhadap lingkungan, agar kita lebih perhatian lagi lah gitu terhadap hal-hal yang kita lakukan. Karena langkah kecil yang kita lakukan itu ternyata dampaknya besar dan luar biasa gitu ya. Dan ujung-ujungnya balik lagi ke diri kita sendiri. Kemudian balik lagi terus
pola pikir kita juga harus diubah nih. Bagaimana kita bisa memandang sampah yang tadinya nggak bernilai itu menjadi sesuatu yang, wah ternyata memandang sampah sama memandang uang itu bedanya tipis gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa menganggap masalah sampah ini adalah sesuatu yang bisa menjadikan cuan buat teman-teman, itu juga bisa membantu mengakselerasi pertumbuhan industri hijau di Indonesia. Kayak gitu sih. Jadi balik lagi kalau pertanyaan tadi terkait apa namanya? Terkait cara pengelolaan limbah di skala rumah tangga tadi sudah saya sampaikan, dan itu sangat potensial dan sangat memungkinkan bagi kita untuk memulainya dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dan skala rumah tangga orang-orang di sekitar kita. Itu sih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kak Zain dan Pak Apit. Baik teman-teman, untuk teman-teman penanya yang beruntung tadi, yang akan mendapatkan hadiah dan akan dihubungi langsung oleh tim panitia Sahib ya teman-teman. Oke Sahib, kita semua udah mendapatkan banyak insight baru dari kegiatan sharing, diskusi, dan Q&A pada malam hari ini terkait berbagai hal tentunya dengan Pak Apit dan Kak Zain pastinya. Kita semua harus membangun aware, tadi lagi-lagi adalah aware kita terhadap lingkungan kita, terutama sampah, dan adanya program terkait recycle dari pemerintah dan komunitas yang mendukung untuk terus meningkatkan inisiatif kita dan pastinya menginspirasi teman-teman Sahib untuk terus berinisiatif dan mempunyai kesadaran. Baik teman-teman, sesi sharing kita pada malam hari ini memang sudah selesai, tapi eits, teman-teman Sahib jangan bubar dulu, dikarenakan masih ada sesi games yang seru dan berhadiah pastinya bersama kakak MC hebat kita hari ini, Kak Endris. Siapa lagi kalau bukan Kak Endris? Sebelum kembali ke MC, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi teman-teman Sahib semua, terutama untuk dua narasumber kita yang hebat ini. Juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan dari saya dan kurangnya dari saya Widya selaku moderator, saya kembalikan ke MC. Stay tune sampai akhir ya teman-teman saya. Terima kasih ke Pak Apit dan Kak Zain. Sama-sama Kak Widya, salam buat semuanya, salam buat Kak Zen juga. Sama-sama. Besok kita ketemuan Kak Zen. Ya, habis ini kita mungkin bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Siap. Terima kasih banyak buat Ya, terima kasih semuanya.